Rasulullah SAW suka memanjangkan rukun ini sehingga ada yang berkata beliau lupa. Dan Nabi SAW melarang meringankan rukun ini sehingga tidak tumak nina. Hadis riwayat putang nomor 43 Abu Daud dan Hakim dan ia mensahihkannya. Juga disebutkan dalam sifat salatun Nabi. Jadi maksudnya kalau lagi duduk teman-teman jangan buru-buru. Begitu bangun, tenangkan dulu diri, baru baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Renungi permintaan itu. Karena kita lagi memohon sama Allah ini. Dan lihat artinya teman-teman. Rabbku ampunilah aku, kasihinilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, tunjukilah aku, selamatkan aku dunia akhirat, berikan aku rezeki. Nikmati kalimat itu. Jangan buru-buru seperti orang kumur-kumur. Rabbighfirli warhamni. Apa yang dia ucapkan ya? Harus santun, dan ini termasuk dalam masalah tumak nina. Tumak nina itu bukan cuma gerakan, tapi juga ucapan, ya, yang merupakan kewajiban sholat. Saat duduk iftiras ada yang mengatakan sampai wa'afini tidak pakai wa'fu anni. Katanya hadisnya tidak ada. Sudah dibahas tadi, boleh membuat doa yang tidak maksur selama tidak bertentangan dengan yang maksur. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tak bertentangan dengan yang maksur. Sudah dikaji. Begini jemaah, berkaitan dengan doa di antara dua sujud waktu duduk. Itu sejatinya waktu bebas untuk berdoa. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kau mau baca doa apa aja nggak apa-apa di situ. Ada orang tanya, ya Rasulullah, aku baca apa ya Rasulullah? Ketika Nabi mengajarkan kepada dia nggak bisa Al-Fatihah waktu itu. Ya disuruh baca sama Nabi SAW, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu dia tanya, itu buat Allah, buat aku mana? Maka dia jadi untuk membaca Rabbighfirli warhamni. Artinya ketika orang bisa membaca lebih dari itu, ketika di antara dua sujud itu dia mau baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nggak ada masalah. Jadi itu termasuk waktu yang bebas untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan Nabi mengajarkan beberapa bacaan yang kita membacanya ketika sholat. Seperti tadi yang disebutkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Saya bacakan pendapat ulamanya supaya antum jelas memahaminya. Bismillah. Tayyib. Fafi hasyiatil zadil musta'ni fil fiqh al-hambali. Dalam kitab Zadul Mustaqni, dalam fikih Hambali. Hambali itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara murid-murid beliau yang paling populer saat ini Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Kemudian dia Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Turunannya kemudian ya Al-Muhaddits fi asr mu'asir. Ya muhaddits di abad ini Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Jadi kalau Anda mengikuti mazhabnya Syekh Al-Albani, mengikuti kemudian juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, ini di antara pendapat-pendapat dari mazhab Hambali. Apa di antaranya? Saya bacakan. Ba'da an dzakara al-haditsaini al-waridaini fi ad-du'a baina as-sajdatain. Setelah membacakan doa-doa yang tadi disebutkan, dua hadis yang tadi saya sebutkan, ada sekali Rabbighfirli, ada yang menggabungkan itu. Kemudian wahadhanil haditsanil warid fihima min babid du'a. Dua hadis ini cara memahaminya bukan hanya memahami bacaan, tapi memahami itu sebagai doa yang dianjurkan. Doa. Wa minhu yustafadu anna hadzal mawdhi'ad du'a. Dari sini disimpulkan bahwa tempat duduk di antara dua sujud itu adalah posisi berdoa. Masya Allah. Luar biasa cara menyimpulkannya. Lihat cara memahaminya. Hadis ini bukan sekedar menunjukkan bacaan. Ini yang dibaca, bukan. Tapi juga memberikan gambaran kepada Anda bahwa hadis ini adalah isinya doa. Ketika hadis ini isinya doa, maka posisi duduk di antara dua sujud disimpulkan ini posisi berdoa. Paham sampai sini? Saya ulang. Kita duduk di antara dua sujud, baca bacaan. Bacaan ini kata Syekh yang dimaksudkan dari Fiqh Al-Hambali, ini adalah bacaan doa. Rabbighfirli doa bukan? Warhamni doa bukan? Karena semua bacaannya doa, maka posisi duduk di antara dua sujud adalah posisi sedang berdoa. Paham sampai sini? Maka saya bacakan kitab yang kedua. Bismillah. Sekarang mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Kitabnya namanya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Di Kitabus Shalah, pasal pembahasan fi bayanil qiblah wa ma yattabi'uha, di Arkanus Salat bab yang ke-8. Ya, supaya lengkap kita bacakan. Saya bacakan ya. Perhatikan baik-baik. Wa qala al-Mutawalli, Imam Al-Mutawalli berpendapat, ya, yustahabbu lil munfarid, disunnahkan, dianjurkan bagi seorang yang salat sendirian, ya, wa imamun, atau seorang imam. Jadi baik itu imam atau sendirian atau bahkan ada bermakmum di belakang imam yang menyifati seperti ini salatnya. Perhatikan baik-baik, min murrin aw yazidu ala dzalik,
untuk mengulang-ulang bacaan-bacaan ini, kalau dia mendapati waktunya masih bisa dilakukan, au yazidu ala dzalik, atau menambahkan bacaan di luar yang ini sepanjang itu dibutuhkan. Dan bacaannya sifatnya ma'thur. Jadi Anda butuh itu, ada kebutuhan Anda di situ, karena ini tempatnya berdoa. Saya ulang, karena ini tempatnya berdoa, Anda sedang punya kebutuhannya, ada bacaannya, pernah disebutkan di Quran, ada dalam hadis, maka kata para imam madzhab boleh dibacakan di situ dan dianggap mustahab bacaannya. Baik, siapa saja yang pernah mempraktikkan itu? Mari kita lihat. Pelan-pelan. Rabbi habli qalban taqiyan, naqiyan minasyirki bari'an, la kafiran wala syaqiyan, warfa'ni warhamni min ziyadatihi alal muharrir. Masya Allah. Bahkan ada yang menambahkan dengan bacaan, ini Al-Imam Al-Mutawalli mengatakan, beliau menambahkan bacaan, Rabbi habli qalban naqiyan, taqiyan naqiyan. Ya Allah, anugerahkan pada saya suasana hati yang takwa dan suci dari kotoran. Jadi kalau Anda punya sifat-sifat kurang baik, sering dengki pada orang, ada sifat pendendam, sulit menguasai hati, maka dicontohkan doanya. Doanya ada dari Nabi, ada kalimatnya, Anda bacakan dalam kalimat ini. Seperti dibacakan oleh Syekh Mutawalli. Ya Rabbi habli qalban naqiyan taqiyan. Ya Allah, anugerahkan pada diri saya kondisi hati yang bersih, suci dan takwa. Nabi pernah menyampaikan, Allahumma ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Taib, saya teruskan lagi sampai menemukan kalimat wa'fu anni. Tayyib, wazada fil ihya, sedangkan dalam kitab al-ihya karangan al-Ghazali, ya, Imam al-Ghazali pernah mengarang kitab Hujjatul Islam, diakui keislamannya, diakui sebagai hujjah. Hujjah itu artinya setiap kalimatnya dalil karena menguasai hukum-hukum Quran, menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya al-ihya beliau mengatakan ba'da qaulihi wa'afini wa'fu anni. Ba'da qaulihi, setelah mengatakan wa'afini wa'fu anni, maka boleh menyebutkan kalimat wa'fu anni sepanjang itu dibutuhkan dalam doa. Jadi, ulama menyimpulkan dalam bacaan ini, satu, posisi dalam duduk di antara dua sujud itu adalah posisi berdoa. Jelas di sini? Baik, sedangkan sifat berdoa yang dikerjakan Nabi, itu seringkali memanjangkan doa. Dan lama dalam posisi duduknya. Ini mengandung isyarat setiap dalam fikih, dalam bab bahasan ibadah, setiap ada posisi berdoa, setiap yang dipanjangkan berarti sunnah kemudian menambah bacaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Paham? Syarat penambahan ini jika ada ma'thur. Ma'thur itu teriwayatkan sampai ke Nabi, baik dari hadis ataupun terambil dari bagian Al-Quran. Kesimpulan ini disampaikan bukan seorang oleh Adi Hidayat, tapi disampaikan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan saya ingin menyampaikan kesimpulan pada Anda, kalau Anda bisa bacakan 7, maka itu yang terbaik yang bisa Anda bacakan. Jika memang ada kebutuhan yang lain di luar yang 7 ini, boleh Anda bacakan seperti halnya pendapat ulama tadi. Bisa Anda lafadkan, bisa juga Anda sirkan, cukup Anda sampaikan dalam hati saja. Ya, jelas sampai sini? Paham ya? Itu objektif. Kalau saya tidak memaksakan, silakan Anda pilih yang mana. Tugas saya seorang guru membuka bagi Anda pengetahuan seluas-luasnya. Sehingga ketika ada orang mengamalkan yang ini, Anda paham, oh dia mengamalkan yang ini. Kalau dia mengamalkan yang 1, dalilnya ini. Kalau dia mengamalkan yang 7, dalilnya ini. Yang kita sepakati, yang nggak ada dalil, itu yang tidak kita amalkan. Anda simpulkan setelah ini Ustadz Adi, Masya Allah, membolehkan ini itu. Bukan. Saya hanya membuka kitab para ulama. Begitu antum dapatkan keterangan kitabnya, antum paham hukumnya. Kalau sudah paham, pilihan antum untuk memilihnya. Tugas saya bukan memaksa antum. Tugas saya menyampaikan kalimat pengetahuan, dan dengan itu Anda mudah menyampaikan dan memilih apa yang ingin Anda amalkan. Jelas sampai sini? Alhamdulillah.